Tangsel Tenar News TV 9. Bertempat di Masjid Jami Al-Ittihad Pisangan Ciputat Timur Tangerang Selatan diadakan Maulid Nabi Muhammad, dihadiri oleh semua jamaah masjid, majelis taklim ibu-ibu masjid. Acara dibuka dengan pembacaan rawi, pembacaan kalam ilahi oleh Qori Lutfi Abdurrahman, sambutan Wakil Ketua DKM Masjid Ustadz H. Imam Andasek, tausiah maulid oleh Ustadz Canda dari Bekasi Jabar. Maulid Nabi adalah perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Menurut sejarah, perayaan ini ternyata telah ada sejak zaman Khalifah sekitar ratusan tahun Masehi. Lantas, siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad? Hari lahir Nabi Muhammad yang jatuh pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, memiliki keistimewaan sendiri bagi umat Islam. Hampir seluruh umat Islam dari belahan dunia merayakannya dengan tradisi mereka masing-masing. Bahkan di Indonesia, setiap daerah memiliki cara atau tradisi khusus saat peringatan Maulid Nabi, mulai dari berkumpul hingga arak-arakan. Pada intinya, perayaan Maulid Nabi Muhammad sebagai bentuk pengingat supaya umat Islam bisa terus meneladani akhlak mulia Rasulullah. Ada banyak amalan serta kegiatan yang bisa dilakukan umat Islam saat merayakan Maulid Nabi Muhammad. Seperti memperbanyak selawat, atau menggelar majelis taklim supaya bisa sama-sama belajar mengingat kembali perjuangan Nabi Muhammad bagi umat Islam. Pencetus perayaan Maulid Nabi Muhammad. Mengutip mengenai siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa dijelaskan bahwa perayaan tersebut diselenggarakan oleh seorang raja. Adalah Raja Abu Said Kaukabri bin Zainuddin Ali bin Baktikin atau nama gelarnya Raja Malikul Muzaffar, yang disebut sebagai raja pertama yang memperingati hari kelahiran Rasulullah. Ia merupakan seorang penguasa wilayah Irbil, Irak, dengan karakter pemberani, berjiwa pahlawan, alim, dermawan, dan adil. Raja Malikul Muzaffar lahir sekitar tahun 549 H dan wafat pada 630 H. Sosoknya terkenal sebagai pemimpin saleh serta berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak hanya itu, Raja Malikul Muzaffar merupakan tokoh yang memakmurkan Masjid Agung Al-Mudofari dan membangun Universitas Al-Muzaffar di kaki Gunung Kasiun, Syria. Menurut penuturan Syekh Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, Raja Al-Muzaffar merayakan Maulid Nabi Muhammad pertama kali secara besar-besaran. Perayaan tersebut selalu berlangsung megah setiap bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal kelahiran Nabi di 12 Rabiul Awal. Kisah Maulid Nabi, sejarah kelahiran Rasulullah. Tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mengutip Laman Imam Suyuti dalam kitab Al-Mawaris fi Amalil Maulid dan Ibnu Jauzi dalam kitab Miratus Zaman, Raja Malikul Muzaffar selalu mengundang banyak tamu. Hampir seluruh pemimpin negara-negara lain pada masa itu, termasuk ulama dan rakyat, diundang untuk sama-sama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi yang dilakukan raja adalah menyembelih ribuan kambing dan unta sebagai menu hidangan spesial bagi para tamu. Bagi sang raja, Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga sudah sepatutnya diagungkan. Sejak saat itu, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW mulai dijadikan tradisi keagamaan dan berlanjut untuk dipertahankan oleh umat Islam, termasuk di Indonesia. Itulah penjelasan tentang siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad. Di masa sekarang, umat Islam sebaiknya memanfaatkan momentum ini untuk mengamalkan kebaikan dan perilaku kebajikan. Demikian Tenar News TV 9 mengabarkan dari kota Tangsel. Ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Lutfi Abdurrahman. Kita resapi dan dengarkan bersama.
Mudah-mudahan biar pada masuk surga semuanya. Sebab saya lihat yang hadir pada pagi hari ini tampang-tampang penghuni surga, walaupun tampang ruangan. Ibu-ibu udah dandan dari pagi ya Bu ya. Ini kalau saya ceramahnya lama usul juga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتاب تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين المكرمون segenap para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para haji, para hajjah, calon-calon haji, calon-calon haji, segenap aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mohon maaf kalau nggak disebutin namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Istihad Al-Mukarram Bapak Haji Muhasib beserta dengan jajaran pengurusnya, yang memberikan sambutan guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Abda, Imam Anda pakai tidak terlupa ya. Dan juga seluruh para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, muallimin muallimat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
aja nih. Terus orang kalau yang ngaji Bu, dengerin ceramah setidaknya ada 5 godaan. Kalau ngaji ceramah nih dengerin begini Bu. Yang pertama, godaan orang yang ngaji dengerin ceramah itu kakinya suka bercicilan. Memang orang kadang dilepokin, ditakuk lagi, dilurusin lagi. Memang orang ini. Di sini mah nggak ada di sini. Nggak ada satu. Tuh. Yang kedua, godaan orang yang ngaji dengerin ceramah, punggungnya suka rada oyod-oyodan, suka doyong-doyong, nyari sendaran tembok. Yang mana orang ini? Kalau lagi dengerin ceramah, nyari sendaran tembok. Di sini mah nggak ada di sini. Nggak ada di sini mah. Tuh. Yang ketiga, orang yang ngaji dengerin ceramah itu suka ngantuk. Kebanyakan kalau dari rumah berangkat, makannya sarapannya 2 piring. Nasi uduk, mangga, jengkol, ikan peda, bandeng, rendang, telur. Datang ke masjid hari ceramah, ya dia pulas ya, pulas. Yang keempat, orang yang ngaji dengerin ceramah itu bisa tidur, bisa tidur. Apalagi kalau melihat dengerin dai-nya bukan dari TV. Saya juga sebetulnya dari TV juga Bu. Cuman saya adanya setiap hari Sabtu di Indomaret. Dari CCTV kalau saya Bu. Ya Allah. Orang kalau dari TV godaannya berat Bu. Saya waktu syuting di ANTV itu programnya namanya program Cahaya Hati. Begitu saya masuk, saya masuk studio. Saya masuk ke studio Facebooker. Tahu-tahunya di situ ada Luna Maya, ada Ayu Ting Ting, ada Raffi Ahmad. Saya kan bingung. Ya Allah, pada ngablang. Dulu saya tidak. So, godaan. Orang yang ngaji dengerin ceramah itu suka ngobrol, tangannya megang HP. Nah, di zaman sekarang hampir rata-rata punya HP, ya. Betul ya. Ya orang ini aja bisa main HP sekarang. Bocah anak kecil 5 tahun udah mulai pinter-pinter banget main TikTok. Betul. Main YouTube, main game, hati-hati. Saya pernah ketipu ini Pak Ustaz, Pak Kiai, melalui Messenger Facebook. Saya diundang, saya lihat profilnya ini ibu-ibu cakep bener, pakai kerudungan merah, bajunya merah, hidungnya mancung, bibirnya merah merekah. Allah, pokoknya demplon, berarti demplon tuh, cakep bener. Begitu dia messenger saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab, saya lihat profilnya cakep. Waalaikumsalam. Saya Ibu Jamila Ustaz, dari Tanjung Priok rencana mau undang Ustaz
Maulid, hari dan tanggalnya secara ustaz. Nanti kita